ya dua-duanya karena saya di sini adalah moderator adalah menengahi. Ini pertanyaan Bang Nandar satu, kemudian yang bawah ini pertanyaan dari Bang Roti Kehidupan. Buktikan Yesus punya anak Justus. Nah, begitu. Oke. Nanti silakan dimulai. Mungkin ini akan saya tampilkan. Silakan dimulai dari pada saat Bang Nandar berbicara. Silakan. Ya, kalau Justus kalau Justus adalah anak Yesus, sangat jelas nih. Kristus menikah dengan Maria Magdalene, punya anak Joseph, punya anak Justus, punya anak Tamar, 3 anaknya. Source-nya ini adalah dari biblegenealogy.com, dari dari Alkitab nih ya. Sekarang pertanyaan saya sangat jelas loh. Anda dari tadi tidak menjawab seupil pun pertanyaan saya tidak dijawab. Kan saya sudah bilang, di dalam ajaran Yahudi ada 613 mispot total keseluruhan. Atau belum, atau dalam bahasa Ibraninya Ses meot salos esreh. Tuh, bahasa Ibraninya sudah saya sebutkan. Di dalam ke-613 mispot ini, di mana hukumnya yang memperbolehkan seorang wanita menciumi seorang laki-laki Yahudi dan dia adalah seorang rabi. Lukas 7 ayat ke-38. Maria Magdalena secara eksplisit terpampang jelas ayatnya menciumi Yesus. Wah. Kalau Anda bertanya kepada saya di mana larangannya, ada di dalam Me'agli Hayim. Ya, sebentar. Di dalam Me'agli Hayim, saya tunjukkan kepada Anda larangannya, tidak boleh ya. Di dalam Me'agli Hayim, Me'agli lingkaran Hayim hidup. Nah, please do not touch me as I do not have a marriage contract from you. Seorang laki-laki atau seorang perempuan tidak boleh saling menyentuh kecuali ada marriage contract from you. Ada ikatan akad nikah. Nah, and until the day of his death the man did touch the woman. Seorang laki-laki tidak boleh menyentuh seorang perempuan sampai meninggalnya kecuali ada kontrak pernikahan. Nah, sekarang saya tanya sekali lagi nih, di mana dibolehkannya hukum Yahudi seorang Maria Magdalena menciumi Yesus, mau kakinya kayak mau apanya, jelas di situ ada penyentuhan. Wah, kalau larangannya ada di dalam Talmud Me'agli Hayim. Anda tidak pernah menjawab pertanyaan saya. Sudah saya bilang, Kristen di muka bumi tidak akan sanggup mengalahkan saya debat, bukan karena saya hebat, karena Yesus terbukti kawin. Makanya dari usia 12 sampai 30 tahun, kisah Yesus ditutupi. Hilang. Kenapa hilang? Yesus kawin. Saya tidak akan beralih ke pertanyaan lain, kecuali Anda sudah angkat bendera putih dan Anda katakan saya tidak tahu. Saya akan lanjut dengan pertanyaan yang lain. Jawab jujur. Terima kasih. Oke, sebelum dilanjut sebentar, mohon izin. Saya moderator tidak bertugas mengkoreksi jawaban itu benar atau salah ya. Ingat ya teman-teman, saya moderator tidak bertugas untuk mengkoreksi apakah jawaban itu benar ataupun salah, tidak. Itu bukan tugas moderator. Jadi nanti silakan dikoreksi sendiri berdua. Tetapi saya hanya mengingatkan saja bahwasanya yang ini tadi sudah dibuktikan Bang Nandar. Terlepas dari jawaban Bang Nandar salah atau benar, nanti silakan dikoreksi oleh Bang Roti Kehidupan. Kemudian yang ini pertanyaan Bang Nandar, biar dijawab dulu Bang Roti Kehidupan. Jadi jawabannya Bang Roti Kehidupan benar atau salah, silahkan nanti dikoreksi oleh Bang Nandar gitu ya. Jadi saya tidak ikutan mengkoreksi jawaban ini benar atau salah, tetapi saya hanya ikut campur dalam silahkan dijawab gitu aja. Oke? Ya, jawab ya. Jangan lari kemana-mana. Jangan close cam. Jangan close cam. Waktunya akan saya mulai ketika Bang Roti Kehidupan memulai. Silakan Bang Roti. Silakan. Oke, Jonathan Nandar. Yang tersayang. Iya, udah langsung. Saya ini Jonathan Nandar. Saya kalau membuat aplikasi yang namanya pakai Ancestry, aplikasi www Ancestry, lalu saya membuat sebuah silsilah seperti ini nih. Pakai aplikasi nih.
Saya bisa asal tulis, brother. Yonandar, anak dari Bartolomeus. Bartolomeus punya anak yang namanya Matius. Bisa saya tulis pakai aplikasi yang namanya Ancestry. Saya bisa aja buat ini seperti ini silsilah. Sangat bisa saya buat. Sangat-sangat bisa. Tetapi, Jonathan Nandar, saya ingin buktikan, Nandar. Saya ingin kamu betul-betul membuktikan bahwa yang kamu katakan tadi, bahwa Yesus menikah tadi, justru sampai kau membuat sebuah silsilah gitu ya. Kau membuat sebuah silsilah seperti itu di mana gitu ayatnya? Di mana tertulisnya? Kitab mana? Pasal mana? Tertulis di mana? Jadi gak usah lari-lari kemana-mana, brother. Gak usah lari kemana-mana. Open cam. Ya, saya open cam, saya lagi mutar ini. Gini, brother. Kamu buat itu bisa juga buat pakai aplikasi Ancestry. Bisa sekali, brother. Tetapi gini, kalau kamu membuat sebuah silsilah seperti itu, kamu harus sertakan juga dalilnya. Justus, anak dari Yesus Kristus dan Maria Magdalena, ayatnya di sini. Ayatnya di kitab ini pasal berapa, ayat berapa? Buktikan di situ, baru orang Kristen banyak yang akan mualaf. Serius. Kalau kamu bisa tugas untuk memaksa, saya hanya mengingatkan supaya saya dipandang adil oleh teman-teman yang di bawah ya, karena nanti berlaku di akhirat ini. Jadi di dalam hukum Yahudi 613 itu, pertanyaan Bang Nandar, hukum yang mana yang membolehkan menciumi seorang wanita yang bukan mahram? Saya ulangi lagi, di dalam hukum Yahudi yang 613 itu, hukum yang mana yang membolehkan menciumi seorang wanita yang bukan mahram, atau sebaliknya, mungkin laki-laki wanita atau wanita menciumi laki-laki, begitu ya Bang Nandar? Mungkin? Iya, betul. Di mana? Sudah cukup. Kalau larangannya tadi ini, ada. Akan saya close ini. Oke, akan saya lanjutkan waktunya untuk Bang Roti Kehidupan jika beliau sudah siap untuk berbicara. Oke. Gini, brother. Gini, brother. Gini. Saya bukan mau lari kemana-mana, tetapi saya mau kembali pada konteks. Konteks di dalam Matius pasal 38 ini konteks bukan perkawinan, brother. Bukan pernikahan, dan bahkan ini banyak orang kalau lihat konteks dari atas ini. Ada pemungut cukai juga di atas ini. Tidak ada yang mengatakan Yesus kawin. Dan bahkan ada nggak silsilah yang membuktikan bahwa Yesus anaknya namanya Justus di pasal berapa, ayat berapa? Ada nggak? Karena ini pernyataan dari Jonathan Nandar sendiri. Tidak ada di dalam Alkitab yang menuliskan seperti itu. Tidak ada. Saya ingin buktikan, saya tidak akan menyerang Jonathan Nandar sama sekali dengan kitabnya mereka. Bisa saya menyerang, tapi nggak ada. Saya ingin membuktikan secara tekstual. Bahas Alkitab saja. Alkitab membuktikan dia itu benar. Nah, kalau bicara soal muhrim dan lain-lain, saya pikir konteksnya di sini bukan bicara soal orang pernikahan. Masalah muhrim atau tidak, tapi konteks di sini adalah konteks pertobatan, bukan muhrim dan yang lain-lain. Titit ya. Titit. Ya, habis ya. Oke. Saya akan riset lagi. Silakan Bang Yonatan Nandar. Si Roti, makanya tuh lepas lu topimu, bikin malu muslim aja lu, dikiranya lu muslim tapi lu penyembah manusia. Nih, ya. Coba perhatikan teman-teman ya. Kalau sebentar Bang Nandar, sebentar Bang Nandar. Baik. Ini pertanyaan dari Bang Roti tadi. Terlepas dari tidak puasnya Bang Roti Kehidupan dijawab oleh Bang Nandar, itu bukan urusan saya ya. Saya hanya mengingatkan saja karena Bang Roti hanya punya satu pertanyaan, yakni buktikan gitu ya. Oke, lanjut Bang Nandar. Ya, sebentar. Oke, sebentar ya. Di stop dulu ya. Aku tadi mau menunjukkan sesuatu ini. Sebentar. Nih teman-teman ya. Kalau mau datanya secara komprehensif sudah saya bahas nih dengan Bu Darni ya, debat 1 jam. Sebentar, 1 jam perihal Yesus menikah. Dor, Bu Darni kaget ternyata Yesus menikah 121.000 3 minggu yang lalu.
Nah, ini anak Yesus nih teman-teman ya. Kolose 4 ayat 11, dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Ini anak Yesus. Tadi datanya sudah saya sebutkan di sini datanya. Ini dari Bible Genealogi. Kemudian ada juga buku yang namanya lihat saja perdebatan saya dengan Bu Darni ya. Di situ datanya lebih lengkap dari apa yang saya sampaikan sekarang. Jadi bahwa Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena, punya anak Yosef, Justus, dan dokter. Saya sebagai praktisi hukum berani mempertanggungjawabkan bahwa Justus adalah anak Yesus secara literasi. Ada Pamilitum, coba Roti Kehidupan, lu beli buku Pamilitum, itu jelas ada arkeologi penemuan makam anak Yesus yang bernama Justus. Nah, kembali ke pertanyaan saya. Di mana di dalam mispot yang berjumlah sesmeot salos esreh 613 yang membolehkan seorang wanita menciumi seorang laki-laki yang bukan mahram. Dari awal saya sudah tegaskan bahwa saya tidak berbicara Lukas 7 ayat ke-38 tentang pernikahan Yesus. Ingat, saya dari awal sudah menjelaskan Lukas 7 ayat ke-38 bukan prosesi perkawinan, bukan. Jadi Anda jangan balik lagi ke situ. Yang saya tanyakan adalah Lukas 7 ayat ke-38, Maria Magdalena menciumi Yesus. Wah. Sekarang saya tanya, di mana dasarnya di dalam mispot seorang wanita dewasa menciumi rabi Yahudi? Kenapa di situ Maria Magdalena menciumi Yesus? Karena dia suaminya. Saya tidak mengatakan pernikahan, itu suaminya. Makanya tidak ada satu orang Yahudi pun yang membantah, yang menyerang, yang mencerca apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena, karena di situ adalah istri Yesus. Tadi saya sudah jabarkan di dalam Me'agli Hayim. Tidak boleh seorang wanita menyentuh seorang laki-laki. Begitupun sebaliknya. Sekarang saya mintai di mana dasar diperbolehkannya. Kalau dasar ketidakbolehannya ada di dalam Me'agli Hayim. Masa gitu aja nggak paham, saya pikir. Sekarang saya jawab jujur, Anda tahu atau tidak? Kalau Anda tidak tahu, katakan tidak tahu. Kalau Anda tahu, di mana dasar dibolehkannya seorang wanita menciumi Yesus di dalam Lukas 7 ayat ke-38? Jawab jujur. Terima kasih. Gitu aja kok muter-muter. Riset dulu sebelum beranjak ke Bang Roti Kehidupan. Oke, tadi pertanyaan dari Bang Roti Kehidupan sudah dijawab oleh Bang Nandar. Terlepas setuju atau tidak setujunya jawaban dari Bang Nandar, itu bukan urusan saya. Saya hanya sudah menyampaikan bahwasanya sudah dijawab, ya kan. Kemudian sekarang saatnya Bang Roti Kehidupan, saya ingatkan lagi pertanyaan dari Bang Nandar, saya tampilkan di sini. Yakni di dalam hukum Yahudi yang 613 itu, hukum yang mana yang membolehkan menciumi seorang wanita yang bukan mahram atau sebaliknya, laki-laki yang bukan mahram, begitu ya Bang Nandar? Nah, oke. Terlepas dari jawaban Bang Roti itu nanti benar ataupun salah, itu bukan urusan saya. Saya hanya mengingatkan saja. Nanti urusannya sama Bang Nandar, gitu ya? Ya. Oke. Silakan, saya mulai waktunya ketika Bang Roti Kehidupan berbicara. Silakan. Oke. Saya ada mencatat 4 pernyataan Bang Nandar. Nih, saya catat 4 pernyataan. Ada 4 pernyataan Brother Nandar ini. Poin pertama, apakah itu ciuman sensitif? Nah, kalau ciuman sensitif, kenapa di kaki? Coba Nandar, kasih ciuman sensitif dulu di kaki saya. Ada luka ini Nandar. Ciuman sensitif nih Nandar. Mau nggak Nandar? Mau nggak Nandar ini cium? Ada luka nih Nandar. Ciuman sensitif Nandar. Mau nggak? Nggak mau Nandar. Karena konteksnya itu bukan konteks perkawinan, bukan konteks suami istri di situ, Jonathan Nandar yang tersayang. Kedua, saya tidak bertanya soal perdebatan
Jonathan Nandar yang tersayang ini, saya tidak tanya perdebatan karena saya dari awal sudah berbicara soal latar belakang. Latar belakangnya adalah perdebatan itu adalah saya tidak tanya perdebatan kamu dengan ibu siapa dan ibu siapa, saya tidak tanya. Sedikit lagi dia akan bawa Ibu Rita Wahyuni punya catatan. Nah, Ya. saya tidak tanya itu. Yang saya tanya itu adalah ada nggak tertulis di dalam Alkitab? Karena Alkitab lah yang membuktikan Alkitab itu benar. Kalau salah ya Alkitab membuktikan. Alkitab tidak membutuhkan buku-buku lain atau dasar-dasar lain. Alkitab tidak membutuhkan itu. Pegang Anda. Alkitab bukan seperti hadis atau yang lain. Jika Al-Quran seperti ini kurangnya harus tutupi pakai hadis. Gak ada Alkitab kayak gitu, brother. Alkitab yang membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Jadi kita kembali pada konteks pembicaraan. Yang berikut, keempat. Tidak ada istilah yang namanya justus. Saya tahu tadi dia mau buka. Karena saya pernah pengalaman diskusi dengan Jonathan Nandar. Dia mau buka di Kolose atau mungkin di Filipi atau kurang tahu ya. Itu ada yang namanya... Maaf, saya potong dulu 1 menit. 1 menit. Mohon maaf, seperti biasa, tugas saya hanya mengingatkan. Saya tidak akan ikut campur di sini. Saya hanya akan membacakan pertanyaan Bang Nandar. Di dalam hukum Yahudi yang 613 itu, hukum yang mana yang membolehkan menciumi seorang wanita yang bukan mahram? Bang Roti Kehidupan bisa bisa menanyakan sesuatu hal yang baru atau mau tetap ini pertanyaannya, Bang? Saya akan tetap pada tekstual secara konteks yang dibawakan oleh Jonathan Nandar. Berarti ini ya, tetap ini. Oke. Saya nanti juga akan menanyakan ini kepada Bang Nandar. Saya nanti akan tetap menanyakan ini kepada Bang Nandar. Oke. Ayatnya di mana? Oke. Ini pertanyaan dari Bang Nandar sudah saya bacakan sekali lagi dan Bang Roti silakan dilanjutkan. Di dalam hukum Yahudi 613 itu hukum yang mana yang membolehkan menciumi seorang wanita yang bukan mahram? Oke, saya close. 1 menit, silakan dilanjut. Gini, saya kalau akan mengikuti, saya tahu Jonathan Nandar ini seperti ular tua yang ada di taman itu, dan Jonathan Nandar ini dia akan menggiring saya untuk jawaban di atas, dan pada akhirnya dia akan menjawab dengan pertanyaan soal justus itu. Saya tahu arah pikirannya Jonathan Nandar. Kalau saya menjawab pertanyaan dia akan menggiring saya pada poin yang kelima soal justus ini. Saya tahu Nandar, kamu punya otak Nandar, karena kamu itu ular tua yang ada di Taman Eden itu kamu Nandar. Jadi Nandar, saya mau kamu buktikan secara tekstual pernyataan kamu bahwa Yesus itu menikah. Di dalam Alkitab, buktikan bahwa Yesus itu menikah di dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, kau tidak akan bisa temukan bahwa Yesus itu menikah, Jonathan Nandar. Bahkan punya anak, tidak ada Jonathan Nandar yang tersayang. Nah, ini ciuman kudus buat kamu. Nah, yang tersayang buat kamu Nandar. Oke, sebentar. Saya pause dulu. Saya akan menulis pertanyaan dari Bang Roti Kehidupan. Buktikan Yesus menikah, gitu ya, di Alkitab. Nah, ini pertanyaan dari Bang Roti. Benar ya Bang Roti ya? Iya. Oke, ini pertanyaan pertama dari Bang Roti. Ini pertanyaan kedua dari Bang Roti. Nah, ini saya screen gini. Nah, oke, saya akan menunjukkan pertanyaannya kepada Bang Nandar supaya bisa dijawab. Urusan benar dan salahnya bukan urusan saya. Yang penting tugas saya hanya menengahi sebagai moderasi, gitu ya. Oke, pertanyaan pertama dari Bang Roti. Buktikan Yesus punya anak Justus. Yang kedua, buktikan Yesus menikah di Alkitab. Saya close dulu. Saya riset, maka waktunya silakan dimulai, Bang Nandar. Sudah saya bilang bahwa tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya debat tema Yesus kawin. Sebetulnya tema ini sudah membosankan bagi saya. Berulang kali saya sampaikan. Harusnya mereka pelajari dan mereka cari jawabannya. Tidak ada gunanya saya mengulangi pertanyaan yang sama karena berapa kali pun saya mengulanginya, Roti Kehidupan yang nyaru jadi muslim ini tidak mampu untuk menjawabnya. Tadi ada poin yang menarik yang Anda katakan kepada saya dan kepada kami semua bahwa Alkitab itu sudah lengkap. Tidak seperti Quran yang butuh hadis. Alkitab itu mampu menjawab semua persoalan dan semua pertanyaan. Sekarang saya tanya kepada Anda, kenapa
usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun tidak tertulis di dalam Alkitab? Atau saya balik pertanyaannya, atau saya rubah pertanyaan saya. Di mana diceritakan usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun di dalam Alkitab? Sekali lagi, di mana diceritakan usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun di dalam Alkitab? Anda tadi sudah mengatakan kepada kami, Alkitab tidak seperti Quran yang butuh hadis, semua terperinci lengkap di dalam Alkitab. Saya tanya, di mana usia 12 sampai 30 tahun Yesus Kristus menurut Alkitab? Silakan Anda jawab. Ya. Saya mengulangi pertanyaan yang sama, nggak mungkin dijawab kalau yang bertanya tentang mispot itu ya, karena memang nggak ada dibolehkan seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan, begitupun sebaliknya. Kenapa Lukas 7:38 Maria Magdalena menciumi Yesus? Karena Yesus adalah suaminya. Mau dibantah dengan cara apapun Anda nggak bisa mengelak itu. Sekarang lari aja ke pertanyaan berikutnya, Bang. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya, di mana tertulis kisah Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun? Sudah 52 menit saya sodakohkan kepada yang bersangkutan untuk menjawab pertanyaan saya. Loh, Nandar, ini kan bahasanya Yesus kawin, ada korelasinya dengan perkawinan Yesus. Silakan. Udah Bang Andre, Bang Ardiansah, Pak dosen. Silakan Pak dosen, ini aja ke dia. Oke, sebelum dijawab, saya akan menyampaikan, terlepas dari dia menjawab atau tidak, itu bukan urusan saya. Tugas saya hanya mengingatkan ya. Pertanyaan nomor 1 dari Bang Nandar. Di dalam hukum Yahudi yang 613 itu, hukum yang mana yang membolehkan menciumi seorang wanita yang bukan mahram? Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, di mana diceritakan usia Yesus dari usia 12 tahun sampai usia 30 tahun di Alkitab Bible. Betul Bang Nandar? Saya konfirmasi dulu. Betul. Ya, di dalam Alkitab. Betul. Oke. Silakan di screenshot, barangkali butuh untuk pertanyaannya biar paham. Oke, kalau sudah paham saya akan close, saya akan berikan kepada Bang Roti Kehidupan. Silakan Bang Roti. Ya. Kasih dia waktu 5 menit untuk jawab. Butuh 5 menit, Bang Roti butuh 5 menit. 5 menit aja, kasih 5 menit, kasih. Enggak mau dia, enggak mau. Oke, lanjut Bang Roti. Lanjut Bang Roti. Ya, silakan. Gini, Jonathan Nandar yang tersayang. Gini Nandar ya. Saya pikir gini Nandar. Kamu ini, pertama, konteks pembahasan kita ini adalah topiknya apakah Yesus menikah. Buktikan secara tekstual di dalam Alkitab pasal berapa, ayat berapa, Yesus menikahnya di mana, kembali pada konteks. Makanya ada tema di atas Yesus kawin. Itu kan sebuah pernyataan. Tidak perlu melebar kemana-mana dan akhirnya jadi framing. Tidak perlu, brother. Kita fokus satu poin ini. Nanti kalau mau bahas lagi soal di mana usia Yesus 12 sampai 30 tahun, kita akan lakukan pembahasan itu lagi secara tersendiri. Kita tidak boleh mutar-mutar kemana-mana, brother. Fokus pada pembahasan secara tekstual. Di mana yang membuktikan. Yang kedua, dikatakan membosankan. Karena apa? Karena selama ini yang Nandar lakukan itu adalah hoax. Tidak pernah dia membuktikan ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu punya anak, menikah dengan Maria Magdalena. Tidak ada, karena selama ini yang Nandar lakukan ini adalah hoax, brother semua. Tidak ada. Jadi kita mau bahas yang bagaimana lagi sekarang, brother? Kita mau bahas apa lagi yang sekarang ini? Yang kita bahas sekarang adalah pernyataan Anda yang mengatakan bahwa Yesus itu menikah. Pernyataan Anda yang mengatakan Yesus itu punya anak. Coba buktikan, buka dari Kejadian sampai Wahyu. Buka dari Kejadian sampai Wahyu, brother bisa tunjukkan bahwa Yesus punya anak dan punya istri, Nandar. 1 menitnya saya kasih ke dia aja, bahkan punya anak yang namanya Yesus. Jawab itu, kasih dia 4 menit. Kasih dia 4 menit. Dan itu masalah kaki. Nah ini gak mungkin kaki dia cium secara sensitif di kaki. Mau di kaki. Itu kayak orang gila kali. Mau di kaki ini. Gak ada di kaki. Di kaki.
Nggak ada Nandar, itu ciuman. Konteks pada saat itu adalah konteks pertobatan, bukan konteks perkawinan Yesus. Jawab Nandar bahwa dia punya anak. Buka di Kejadian pasal berapa? Kolose pasal berapa? Buka 42 detiknya, kasih Nandar aja. Oke, sudah Ya. Bang Roti? Ya, Oke, Bang. sebentar saya riset dulu ya. Ya, kasih saya Dan saya akan kasih saya menunjukkan waktu pertanyaan 4 dari menit. Ya, kasih saya waktu Oke, 4 siap. menit. Tadi katanya dia Siap. nggak apa-apa 4 menit. Oke. Biar Nah, ini kalian pertanyaan tahu. dari Bang Roti Kehidupan. Tadi setahu saya buktikan Yesus punya anak Justus tadi sudah Sudah. terjawab ya. Tapi Iya. urusan Percaya. benar atau salah itu bukan urusan saya, bukan urusan Betul. saya. Urusan benar atau salah itu urusan Bang Roti sama Bang Yonatan Andar. Yang belum dijawab ini buktikan Yesus menikah di Alkitab. Nah, itu. Oh, iya. Ah, Baik. silakan Bang Yonatan Andar, sudah saya posting di sini pertanyaan dari Bang Roti Kehidupan. Tugas saya hanya menyampaikan pertanyaan. Saya tidak menjustifikasi jawabannya benar atau salah. Begitu ya? Baik. Oke. Bang Andar butuh waktu berapa? 4 menit kan tadi dia bilang sendiri Oke. 4 menit ya. Nanti kalau kamu butuh Oke. 5 menit nggak apa-apa, kasih aja dia. Kalau butuh waktu 5 menit. Oke, 4 menit ya. Ntar dulu. Iya. Gini. Oke, nanti kalau kamu butuh 5 menit Roti nggak apa-apa. Jangankan 5 menit, Oke. 10 menit pun nggak masalah. Oke, siap. 4 menit sudah di tangan Anda, Bang Nandar. Silakan dijawab. Siap. Ya, teman-teman. Makanya tadi saya menyampaikan sebentar. Silahkan lihat debat saya dengan Bu Darni. Mana ya debatnya dengan Bu Darni ini? Nah, teman-teman lihat debat saya dengan Bu Darni. Ya, di sini datanya lengkap. Datanya lengkap ya, buku-buku tentang Yesus menikah lengkap. Nah, teman-teman, saya sudah sampaikan berulang kali ya, bahwa debater Kristen di muka bumi tidak akan sanggup mengalahkan saya debat bahas Yesus kawin, karena Yesus kawin. Buktinya, saya kan tadi bertanya di dalam ses meot salos esreh mispot yang ada jumlahnya 613, di mana dibolehkannya seorang wanita mencium laki-laki, anggota tubuhnya, kakinya kayak apanya, di mana Anda tidak bisa menunjukkan. Sementara larangannya ada. Lalu tadi Anda mengatakan di dalam Alkitab tidak butuh hadis seperti Quran butuh hadis. Di dalam Al-Qur'an, di dalam Alkitab lengkap. Saya tanya, di mana usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun? Anda ngeles, Nandar itu bukan pernikahan. Anda tahu tidak, kenapa para penulis gospel menutupi usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun? Karena Yesus kawin. Di mana datanya? Saya tunjukkan datanya sekarang ya. Perhatikan ini. Saya bacakan. Di dalam Pirkei Avot perek Hames mispar Eshrim ve'ehat. Hu haya Omer ya, Yehuda ben Tema mengatakan ben Hames shanim lamikra. Pada saat Yesus usia 5 tahun dia belajar Iqra. Ben Esher lamisnah. Pada saat usia Yesus 10 tahun dia belajar misnah. Ben Salos esreh la mispot. Nih, pada usia 13 tahun dia akil balik, mukalab kalau dalam Islam. Ben Hamesh Eshreh la Talmud. Pada usia 15 tahun Yesus belajar Talmud. Ben Semone Esreh lahupah. Apa itu lahupah? Kita lihat di sini lahupah itu apa, teman-teman? Nih. Lahupah adalah kanopi pengantin. Coba teman-teman cari kata lahupah dalam pencarian Google. Nah, saya sudah pencarian di sini, teman-teman. Ini lahupah. Apa itu lahupah? Teman-teman perhatikan. Kita cari gambar nih ya. Nah, ternyata kenapa usia Yesus dihilangkan dari Bible dari usia 12 sampai 30 tahun? Karena dia kawin nih. Lahupah nih ya. Syir kenisah lahupah. Nyanyian lagu pemberkatan nikah lahupah nih. Lahupah tuh semua. Jadi kenapa Yesus dihilangkan usianya, ceritanya di dalam Alkitab dari usia 12 sampai 30 tahun? Karena dia kawin. Ini data dari Kristen sendiri ya teman-teman ya. The lost years of Jesus, di mana Yesus berada ketika dia berusia 12 sampai 30 tahun. Sekarang buktikan di dalam ayat Alkitabmu
Di mana kisah Yesus dari 12 sampai 30 tahun. Kenapa tidak dituliskan? Karena Yesus beranak pinak, bahkan Yesus poligami, nikah dengan 2 istri. Yang pertama adalah Maria Magdalena, istri kedua adalah Lydia. Dari istri pertama punya 3 anak. Yang pertama Joseph, Justus, Tamar. Tamar perempuan. Kenapa? Kenapa Anda tertawa? Nah, coba sekarang Anda jawab, di mana usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun ceritanya di dalam Alkitab. Gak bakal Anda nemuin. Jangan nangis Anda, jangan menutupi ketidaktahuan dengan tertawa. Jawab jujur. Ayo Kon. Oke, waktunya habis. Sebentar, saya reset dulu ya. Bang Roti Kehidupan butuh waktu berapa? 3 menit atau 4 menit? Kasih 5 menit, kasih 5 menit. Kasih 5 menit aja. Oke, sebentar ya. Yang penting menjawab pertanyaan saya. Oh, kasih deal aja brother 4 menit biar fair dengan Anda. Oke, Ya udah, 4 menit. Saya kasih 4 ya. Saya kasih 4, sabar ya. Sabar, saya kasih 4 menit. Oke, sebentar. Oke, ini sudah saya kasih 4 menit, tinggal bergerak. Perlu saya ingatkan bahwasanya dari kedua pertanyaan Bang Roti Kehidupan ini sudah dijawab oleh Bang Nandar, tetapi urusan benar atau puas tidaknya bukan urusan moderator, ya, bukan urusan moderator. Saya kembalikan ke Bang Nandar dan juga Bang Roti Kehidupan karena tugas saya hanya menengahi. Kemudian saya hanya menengahi juga, saya akan membacakan pertanyaan yang belum dijawab oleh Bang Roti dari Bang Nandar, yakni di dalam hukum Yahudi nomor 113 itu, hukum yang mana yang membolehkan menciumi seorang wanita yang bukan mahram atau sebaliknya, laki-laki menciumi wanita atau wanita menciumi gimana sih? Bingung saya. Laki-laki menciumi wanita, gini wanita aja. menciumi laki-laki. Biar gitu. nanti Kemudian pertanyaan tidak kedua, diulangi, Bang. Di mana hukum Ya, di siap. dalam spot itu hukum yang mana yang membolehkan seorang wanita menciumi seorang laki-laki? Yang pertama itu. Biar nggak dini. Oh, ini ya. Iya. Hukum yang mana yang membolehkan seorang wanita menciumi seorang Yesus gitu aja, seorang laki-laki. Seorang wanita menciumi Rabi Yahudi. Seorang rabi Yahudi. Iya. Gini ya. Oke. Silakan. Baik, saya tulis. Nah, begini. Sudah, saya baca lagi di dalam hukum Yahudi 613 itu hukum yang mana yang membolehkan seorang wanita menciumi seorang rabi Yahudi? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, di mana diceritakan usia Yesus dari 12 tahun sampai dengan 30 tahun di Alkitab? Silakan dijawab Bang Roti Kehidupan, 4 menit waktunya untuk Anda. Silakan. Di mute itu, open mic berarti jangan Pak. Oke. Gini Nandar. Poin pertama, saya katakan Nandar bahwa konteksnya lukisan minyak di situ ini lukisan minyak, bicara soal lukisan, makna dari minyak yang dioles oleh Maria Magdalena, bahkan dia mencium kaki pada saat itu. Saya udah tegas ulang-ulang bahwa itu adalah konteks pertobatan, Nandar. Bukan konteks perkawinan, Nandar. Bukan sama sekali. Kedua, bicara soal Nandar sudah menjawab pertanyaan saya bahwa Yesus itu sudah punya anak. Nandar, saya pun bisa membuat silsilah bagan-bagan seperti itu, terlalu gampang saya buat. Nanar, anaknya siapa? Anaknya ini. Saya karang-karang aja membuat sebuah bagan seperti itu pakai aplikasi. Bisa sekali Nandar. Tetapi Nandar, saya ingin kamu membuktikan di mana ayatnya, Nandar. Di mana ayat Alkitabnya, gitu. Jadi tidak usah mutar-mutar Nandar, gitu. Karena konteks di sini adalah konteks di mana Maria Magdalena bertobat saat ini. Bukan Maria Magdalena mutar-mutar ke sana lalu bilang ini. Dan pada saat itu bukan konteks seksi, ciuman seksi. Bukan, Nandar. Ini konteksnya di mana dia bertobat mencium kaki Yesus. Masa ciuman kaki harus seksi gitu, harus pakai kayak gini di kaki nih. Gitu. Gak mungkin, Nandar.
Dan banyak orang pada saat itu, Nandar. Ingat baik-baik. Poin ketiga, Nandar. Kamu membahas soal lahufa. Memang lahufa itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesianya adalah menikah, Nandar. Memang diterjemahkan seperti itu. Tetapi apakah ada konteks? Ingat, garis bawahi, Nandar. Apakah ada konteks terkait lahufa itu, Nandar? Yang merujuk pada Yesus Kristus. Yang merujuk pada siapa? Yang merujuk pada Yesus Kristus. Kata lahufa itu yang merujuk. Buktikan di mana, saya kembali lagi kepada tekstual, Nandar. Konteks di Alkitab. Buktikan lahufa itu merujuk pada Yesus Kristus. Buktikan. Lahufa itu merujuk pada Yesus Kristus dan Maria Magdalena. Buktikan itu, Nandar. Tidak ada, kamu tidak akan bisa membuktikan, Nandar. Karena di dalam konteks itu, tidak ada lahufa itu konteksnya untuk siapa? Untuk Yesus dan Maria Magdalena. Tidak ada. Kamu tidak bisa membuktikan ini, Jonathan Nandar. Konteks lahufa itu bukan untuk Yesus Kristus, brother. Dan Maria Magdalena. Dan sampai mempunyai anak yang namanya Justus. Saya tekankan lagi, saya pun bisa buat bagan silsila. Nandar, anaknya siapa? Anaknya Nandar, anaknya siapa? Bisa, Nandar. Tetapi enggak. Saya mau kembali pada poinnya di dalam Alkitab secara tekstual. Secara kontekstual. Yang membuktikan bahwa Yesus mempunyai anak yang namanya Justus. Di pasal berapa? Kitab apa? Ayat berapa? Harus ada di situ, menuliskan di situ. Gak ada pernyataan-pernyataan di dalam Alkitab terkait lahufa. Tidak ada. Jadi teman-teman Kristen di bawah, saya ingatkan bahwa Yonatan Nandar ini tidak berani membuktikan di dalam Alkitab, teman-teman. Bahwa Yesus punya anak yang namanya Justus di kitab apa, pasal berapa, ayat berapa. Yonatan Nandar tidak bisa membuktikan. Dan konteks di dalam di situ adalah konteks pertobatan, bukan konteks perkawinan. Mana ada orang yang mencium kaki dengan nafsu dunia yang sangat tinggi? Gak ada satu manusia, bahkan Yonatan Nandar pun mencium kaki dengan nafsu dunia tinggi. Gak ada, Nandar. Gak ada. Karena konteks di situ kalau kita lihat pertobatan Maria Magdalena dan bahkan dia melukiskan dengan minyak narwastu pada saat itu. Itu, Nandar. Tolong jelaskan. Gak ada, Nandar, dalam Alkitab. Tanya apa, jawab apa. Dul. Silakan Bang Ardiansah, open mic ya. Dia ditanya apa, jawab apa. Ya. Sebelum Iya. dilanjut, saya ingin menggarisbawahi bahwasanya pertanyaan dari Bang Nandar 2 ini belum dijawab oleh Bang Roti Kehidupan. Ini sudah yang atas sudah 5 sesi belum dijawab, yang bawah ini 2 sesi belum dijawab. Kemudian saya akan mengingatkan kepada Bang Nandar juga akan menjawab pertanyaan dari Bang Roti Kehidupan. Iya. Buktikan Yesus punya anak Justus. Kemudian yang kedua, buktikan Yesus menikah di Alkitab. Silakan Bang Nandar. Ayatnya, saya minta ayat Alkitabnya, bukan dari buku-buku lain atau aplikasi lain. Saya minta ayat Alkitabnya. Ya, silakan. Oke. Ya, berapa? 4 menit? 4 menit aja, Bang. 4 menit, enggak 4 menit aja. 4 menit. Iya, 4 menit 4 aja. menit ya. Iya, baik. Setuju ya Bang Roti ya? Oke. Kita lihat teman-teman di sini ya. Jewi Center Surabaya. Apakah rabi perlu menikah? Kita lihat, Yesus kan adalah rabi ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur harus menikah. Kita lihat Ibrani 3 ayat ke-1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ternyata syarat dari menjadi imam besar adalah kawin. Nah, saya tadi tanya, Roti Kehidupan, di mana kisah Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun? Ini menjawab dari persoalanmu. Menjawabnya gimana, Bang? Teman-teman pernah berpikir tidak? Kenapa usia Yesus dari 12 tahun sampai 30 tahun dihilangkan oleh para pencatat Alkitab? Kenapa dihilangkan? Nah, ini jawabannya. Dia kan minta, Nandar, terima kasih Marwan. Dia mengatakan, Nandar, ditunjukkan ayatnya Yesus menikah. Bagaimana saya bisa menunjukkan ayat Alkitab tentang Yesus menikah secara eksplisit? Orang kisahnya dihilangkan dalam Alkitab dari usia 12 sampai 30 tahun. Kita buka ayatnya ini. Perhatikan ayatnya ya. Yohanes 21 ayat ke-24.
ayat ke-25. Mohon maaf, masih banyak hal lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat semua memuat kitab yang harus ditulis. Jadi ada kisah-kisah yang sengaja ditutupi oleh para penulis Alkitab, terutama usia produktif dari usia 12 sampai 30 tahun. Jadi kalau Anda meminta ayat yang secara eksplisit Yesus menikah, bagaimana ada orang kisahnya dari usia 12 sampai 30 tahun tidak ditulis, tidak ditutupi? Kenapa tidak ditulis? Karena dia kawin, teman-teman. Di mana itu tertulis? Saya tertulis nih. Coba perhatikan. Ini di dalam, kenapa kamu tertawa? Coba perhatikan. Di dalam Pirkei Avot, Perek Hames, Mispar Esrim Ve'ehat. Hu Hayah Omer, dia mengatakan, siapa yang mengatakan? Yehuda ben Tema, rabi yang otoritatif. Ben Hames Sanim Lamikra, pada saat usia Yesus 5 tahun dia belajar Iqra. Ben Esreh Lamisnah, pada usia 10 tahun dia belajar Misnah. Ben Salos Esreh Lamispot, pada usia 13 tahun dia menerima hukum atau akil balik atau mukalab. Ben Hames Esreh La Talmud, pada usia 15 tahun dia belajar Talmud. Ben Semone Esreh Lahupah, apa itu Lahupah? Tadi sudah saya jelaskan, bahkan si roti kehidupan tadi mengkonfirmasi bahwa Lahupah itu pengantin. Bisa teman-teman cari di pencarian gambar Yahudi, apa itu Lahupah? Lahupah adalah kawin. Nah, Anda meminta sebuah data kepada saya, ayat yang eksplisit. Ayat yang eksplisit Yesus punya anak Yustus, Kolose 4 ayat ke-11. Di mana Yesus menikah dengan Maria Magdalena? Ada di dalam Bible genealogi. Maria Magdalena menikah dengan Yesus, punya 3 anak, Joseph, Justus, dan Tamar. Justus, Kolose 4 ayat 11. Dasarnya Bible genealogi. Loh, kok Anda masih menyangkal? Sekarang tidak ada satu pertanyaan pun dari saya yang Anda sanggup menjawab. Sedangkan pertanyaan Anda semua saya jawab dengan jelas loh. Sekarang kembali ke pertanyaan saya. Di mana usia Yesus 12 sampai 30 tahun di dalam Alkitab? Di mana kisahnya? Jawab jujur. Saya riset, saya akan mengingatkan lagi bahwasanya yang nomor 1 dan 2 tadi sudah dijawab Bang Nandar. Terlepas benar dan salahnya saya tidak akan mengomentari karena bukan urusan saya, bukan tugas saya. Tugas saya hanya menyampaikan saja, oke? Jadi saya akan menyampaikan dulu. Saya minta tolong Bang Roti poin nomor 1 atau nomor 2 ini juga dijawab. Terlepas ini nyambung atau tidaknya nanti, itu bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan saja ya. Nyambung atau tidaknya menurut Bang Roti nanti itu bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan saja. Pertanyaan yang pertama adalah, di dalam hukum Yahudi yang 613 itu, hukum yang mana yang membolehkan seorang wanita menciumi seorang rabi Yahudi? Ini sudah 6 putaran belum dijawab. Kemudian pertanyaan kedua, di mana diceritakan usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun di Alkitab? Ini sudah 3 putaran ini belum dijawab. Silakan dijawab Bang Roti Kehidupan. Lanjut. Oke, Nandar. Saya pikir gini, Nandar ya. Kamu ini sangat-sangat aneh, Nandar. Saya hanya 2 pertanyaan saja, dan itu sebenarnya bukan pertanyaan saya, Nandar. 2 pertanyaan saya. Itu sebuah pernyataan yang Nandar bawakan sendiri. Lalu saya ingin Nandar mempertanggungjawabkan pernyataan Nandar bahwa Yesus itu kawin. Bukan pernyataan dari saya, tapi pernyataan dari abangku Nandar ini yang mengatakan Yesus kawin. Bahwa Yesus itu punya anak yang namanya Yustus. Dimulai dari tadi pembawaannya dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-8. Bukan konteksnya pernikahan. Nandar tidak bisa jawab. Lalu bicara soal lahufa, apakah? Saya tekankan ulang-ulang lagi, Nandar. Ini pertanyaan sekaligus pernyataan. Apakah lahufa di situ konteksnya merujuk pada Yesus Kristus? Saya ulangi lagi. Apakah lahufa pada saat itu merujuk pada Yesus Kristus? Kau cari sampai keliling dunia pun jawabannya tidak ada. Bukan merujuk pada Yesus Kristus. Kau bongkar bangkir Alkitab pun bukan merujuk pada Yesus Kristus. Lalu saudara Nandar, dia mulai Open cam. Iya, saya tahu, saya mau balik kamera, Nandar.
Nah, saudara Nandar mulai mengutip di mana? Lucu. Kolose 4. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-11. Dia berkata, dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Yesus yang namanya Yustus. Dia nggak tahu bahwa Yesus ini berbeda dari Yustus. Dia pokoknya sama-sama kan. Makanya Nandar, kau harus bisa bedakan Isa dengan Yesus. Sehingga kau tidak mau sama-samakan ini Yesus ini. Mana ada? Terus kedua, mana ada di sini sebuah pernyataan dalam Alkitab dalam Kolose yang mengatakan Yesus mempunyai anak yang namanya Yustus? Nggak ada, Nandar. Tetapi di sini apa? Dari Yustus, penekanannya ada penekanan keterangan yang dinamai siapa? Yustus. Yesus di sini bukan namanya Yustus. Nanti itu pemain sepak bola yang namanya Yesus itu juga nanti kau bilang itu Yesus. Iya kan, Nandar? Begitu kan, Nandar? Pemain sepak bola juga nanti kau kasih nama itu bahwa itu adalah Yesus Kristus. Ayat 11 ini tidak ada pernyataan, Nandar, bahwa Yesus itu punya anak yang namanya Yesus. Tapi di dalam Kolose yang kau bawakan tadi, makanya saya bilang terlalu banyak framing, Nandar ini. Kolose yang dia bawakan tadi, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-11. Jadi Nandar ini pikir bahwa Yesus itu punya anak namanya Yustus. Tetapi di ayat 11 ini pernyataannya bukan Yesus punya anak namanya Yustus, tapi Yesus yang dinamai Yustus. Dan Yesus di sini berbeda dari Yesus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Nandar. Mohon izin, saya potong dulu sebentar ya. Mohon izin. Saya berhentikan dulu, mohon izin. Terlepas itu jawaban Bang Nandar benar atau salah, nanti silakan dikonfirmasi ke Bang Nandar. Saya hanya ingin mengingatkan supaya diskusinya bisa berjalan dengan lancar ya, teman-teman. Tugas saya adalah moderator. Saya hanya mengingatkan, tolong ini dijawab pertanyaan dari Bang Nandar. Di dalam hukum Yahudi yang 613 itu, hukum yang mana yang membolehkan seorang wanita menciumi seorang rabi Yahudi? Ini sudah 7 kali ini saya ulangi. Yang ini di mana diceritakan usia Yesus dari 12 tahun sampai dengan 30 tahun di Alkitab. Ini sudah 4 kali ini saya ulangi. Jadi silakan dijawab biar diskusinya bisa berjalan lancar ya, Bang Roti ya. Urusan nanti jawabannya benar atau salah itu bukan urusan saya. Jadi itu urusan Bang Roti sama Bang Nandar, gitu ya. Oke, silakan dilanjut. Saya akan melanjutkan waktunya. Kenetralannya terima kasih. Siap. Saya suka. Nah, ya. Jadi gini, Nandar. Saya tidak akan pernah mau kau menggiring saya, Nandar. Tetapi, Nandar, dengar baik-baik. Saya mau kau mempertanggungjawabkan omongan kamu di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-11. Kau mempertanggungjawabkan omongan kamu di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-38. Konteks di dalam Lukas pasal 7 ayat 38 itu bukan konteks pernikahan. Kalau saya menjawab pernyataan itu, berarti kamu akan menggiring saya kepada lahufa, Nandar. Saya tahu kamu ular tua, Nandar. Dan gini, Nandar, kamu membawa kitab kami di dalam Kolose bahwa Yesus punya anak gitu ya. 4 ayat 11. Tidak ada 4 ayat 11 yang mengatakan bahwa Yesus punya anak. Kecuali dia tulis di sini, Nandar. Baca literasinya baik-baik secara letterlek, Nandar. Kecuali dia menulis segini. Dan Yesus punya anak yang namanya Yustus. Itu boleh, tetapi ini apa? Yesus yang dinamai Yustus. Dan ini bukan Yesus Juru Selamat. Ada nama lain lagi. Mohon izin. Waktunya habis ya. Habis. Ya. Oke, sebentar sebelum Bang Nandar menjawab, saya akan ulangi lagi pertanyaan dari Bang. Bukan ulangi sih, saya akan hanya membacakan. Terlepas ini pertanyaan sudah dijawab atau belum, tugas saya hanya menyampaikan. Ya, jadi buktikan Yesus punya anak Justus. Tadi Bang Nandar sudah menjawab, urusan benar atau salah bukan urusan saya. Oke. Kemudian buktikan Yesus menikah di Alkitab. Ini pertanyaan dari Bang Roti, sudah dijawab juga oleh Bang Nandar, tapi urusan benar dan urusan salah itu bukan urusan saya. Saya di sini hanya menengahi saja. Oke. Dan kemudian silahkan dilanjutkan waktunya oleh Bang Nandar, silakan. Oke, 4 menit ya, sebentar. Ini teman-teman, ini adalah data yang tidak bisa dibantah, The Jesus Family Tomb ya. Ini penemuan arkeologi anak-anaknya Yesus. Ini anak-anaknya Yesus nih, ada Tamar, ada Yudas ya, ada Justus, ada Joseph.
Silakan teman-teman buka dan cari sendiri. Saya ada buku ini cuma di kosan. Andaikan ada di sini tentu saya bukakan ya. Bagaimana penemuan arkeologi yang tidak bisa dibantah bahwa Justus adalah anak Yesus. Data mengenai Yesus menikah dengan Maria Magdalena itu dari Alkitab itu sendiri. Maria Magdalena menikah dengan Yesus Kristus, punya 3 anak, Joseph, Son of Christus, Justus. Nah, Justus ini di dalam Kolose 4 ayat 11. Kemudian Tamar. Nah, ini bukan data dari saya, teman-teman. Ini data dari mana? Dari Alkitab. Apa namanya? Garner Lawrence 1996, Bloodline of the Holy Grail, biblegenealogy.com. Ini jawaban sudah saya jawab ya, pertanyaan. Nah, kemudian yang pertanyaan pertama, di dalam hukum Yahudi, seorang perempuan tidak boleh mencium, menyentuh seorang laki-laki. Please do not touch me, I do not have a marriage contract from you. Kecuali ada kontrak pernikahan. Makanya Lukas 7 ayat ke-38, kenapa Maria Magdalena menciumi Yesus? Karena dia sudah terikat dengan akad pernikahan. Karena di dalam Me'agli Hayim, and until the day of his death, the man did not touch the woman. Sampai meninggalnya seorang laki-laki gak boleh disentuh dan menyentuh seorang perempuan kecuali ada kontrak pernikahan. Saya tanya di mana dibolehkannya hukum Yahudi membolehkan seorang perempuan menyentuh seorang laki-laki Yahudi, Anda tidak menjawab. Lalu kemudian kenapa saya bertanya di mana usia Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun? Karena di dalam Pirkei Avot Perek Hames Mispar Esrim Ve'ehat di sini dijelaskan bahwa Yesus kawin dengan kata-kata apa? Kata-kata lahufah. Nah, ini data dari kekristenan sendiri. Apa itu lahupah? Lahupah adalah prosesi perkawinan. Makanya usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun tidak dicatat Alkitab karena di usia 18 tahun dia kawin. Nah, ini datanya bukan dari Islam, teman-teman. Ini data tentang Yesus dari ahli pakar Ibrani dari Kristen, namanya Ibu Rita Wahyu. Nih, datanya dari Kristen itu sendiri. Kenapa kamu terguncang? Jangan ketawa-ketawa kamu. Udah berapa puluh kali saya tanya kamu tidak bisa menjawab, malah ketawa-ketawa kamu. Coba perhatikan ini. The lost years of Jesus. Ya, di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Hilangnya usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun bukan hal yang kebetulan, tetapi mereka sengaja tutupi. Kenapa ditutupi? Karena Yesus kawin di usia 18 tahun. Ini datanya, teman. Nih, saya ulangi nih. Ya, Huyah Omer ben Hameshanim lamikra ben Nesher lamisna ben Shalos Eshreh lamispot ben Hamesh Eshreh la Talmud ben Semone Esreh lahupa. Pada usia 18 tahun ada perkawinan. Makanya kenapa di dalam Lukas 7 ayat ke-38 ketika Yesus diciumi oleh Maria Magdalena, tidak ada orang Yahudi yang kemudian mencerca Yesus, karena ketika Maria Magdalena menciumi Yesus, itu suaminya sendiri. Jadi kenapa orang Yahudi tidak ada yang protes? Orang dia istrinya. Sekarang jawab pertanyaan saya. Oke. Habis waktunya Bang Nandar, saya akan riset sebelum. Ayo, seperti biasa teman-teman. Tapi kamu terguncang. Lihat seperti mukamu, biasa. lihat Roti, mukamu tuh. Oke, Lihat mukamu ya. Panik gitu. Seperti aku biasa. biasa aja bercanda. Ya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Seperti biasa, tugas moderator hanya menengahi. Saya tidak akan mengoreksi jawaban itu benar atau salah. Oke, saya sebutkan lagi yang ke-8 kalinya pertanyaan dari Bang Nandar. Ya, yang ke-8, di dalam hukum Yahudi 613 itu, hukum yang mana yang membolehkan seorang wanita menciumi seorang rabi Yahudi? Pertanyaan kedua, di mana diceritakan usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun di Bible ya? Di Bible. Jadi mohon izin teman-teman di bawah juga jangan report dan juga tap-tap layar ya. Tap-tap layar teman-teman, jangan sampai report-report. Baik itu mereport Bang Nandar ataupun report Bang Roti Kehidupan, jangan sampai ke situ. Ya, kita di sini diskusi santai, tetapi
agar diskusinya berjalan dengan lancar dan bersifat progresif, mohon izin untuk dijawab pertanyaan ini. Terlepas dari pertanyaan ini menggiring kemana-mana, itu bukan urusan saya, karena tugas saya hanya ingin menyebutkan saja. Saya tidak akan mengkoreksi jawaban siapapun juga, baik itu Bang Nandar maupun Bang Roti Kehidupan. Saya diminta untuk menengahi, maka saya akan menengahi secara adil. Begitu ya teman-teman di bawah, dan Bang Nandar dan Bang Roti ya. Oke, bisa dilanjutkan. Bang Roti Kehidupan, waktunya 4 menit diberikan untuk Anda. Silahkan dimulai Bang Roti Kehidupan. Lanjut, monitor standby. Nandarku yang tersayang, Nandarku yang tersayang. Gini Nandar, saya senyum-senyum teman-teman. Saya senyum-senyum ini bukan karena saya terguncang, tapi memang pembawaan saya itu seperti itu teman-teman. Saya itu biasanya senyum-senyum, tetapi teman-teman jangan marah di bawah, jangan tersinggung. Kami orang timur nadanya memang tinggi teman ya, tidak ada yang lain-lain. Memang seperti itu, tapi tidak marah. Gini brother, saya ingin kamu membuktikan itu karena ini sebuah pernyataan yang kamu berikan, brother. Ini sebuah pernyataan yang sudah kamu ucapkan sendiri, brother, bahwa Yesus itu menikah. Kamu yang mengucapkan sendiri ya pernyataan ini bahwa Yesus menikah dan punya anak yang namanya Justus. Saya mau pernyataan yang kamu itu juga, Saudara Nandar, dibekali dengan dalil-dalil yang ada di dalam Alkitab. Nandarku sayang. Bukan dibekali dengan dalil-dalil yang keluar daripada Alkitab, brother. Karena Alkitab itu tidak perlu yang namanya hadis, brother. Tidak perlu. Alkitab yang menjelaskan dirinya sendiri, brother. Gini, brother. Saya buka ya. Jangan kabur, jangan nangis sambil tutup ini. Gak biasa saya kabur-kabur. Emang Jangan saya nangis. yang lain-lain. Gini, Nandar. Nah, buka dong. Nah, gitu. Nah, ini Matius pasal 1. Kalau bicara soal Matius pasal 1, ini berisikan tentang silsilah. Bahkan, kalau kita mau lihat, ada dari Adam sampai kepada Daud dan Abraham, ada silsilahnya di sini. Ini salah satu contoh. Jelas di sini. Tetapi, Nandar, saya ingin kamu jelaskan bahwa Yesus itu menikah dan tulis di kitab mana, pasal berapa, ayat berapa. Yang kamu tadi bawakan tadi di dalam Kolose pasal 4 ayat 11 itu bukan sebuah jawaban, brother. Itu bukan sebuah jawaban. Kamu gak usah mutar-mutar. Saya yang mau supaya saya puas, Nandar, saya mau kamu itu menjawab bahwa Yesus itu punya anak yang namanya Justus dan ada nilai-nilai perkawinan di dalam Alkitab yang menjelaskan lahuva, saya garis bawahi lagi, lahuva itu konteksnya untuk Yesus Kristus. Bukan konteks untuk yang lain-lain. Sehingga kamu harus membawakan buku-buku yang lain, Jonathan Nandar. Alkitab tidak perlu membawa buku-buku lain. Saya tegaskan lagi sekali lagi, Jonathan Nandar yang tersayang. Saya mau kamu buktikan di dalam Alkitab. Itu aja. Karena ini pernyataan yang kamu bawa, Jonathan Nandar, bahwa Yesus itu menikah dan punya anak yang namanya Justus. Saya mau cuma itu kamu buktikan di dalam Alkitab. Gak usah kamu mutar-mutar. Dari Kejadian sampai Wahyu kamu bisa buka, Nandar. Kebalik. Oke. Kamu bisa buka dari Kejadian sampai Wahyu, kamu cari itu. Ini Bahwa jawabannya Yesus itu mana ini? menikah. Jawabannya Tidak mana ada, kamu karena memang ditanya? tidak ada. Kasih aja 1 menit itu untuk Nandar. Saya mau ada jawaban di Alkitab lah, Nandar. Saya nggak mau. Secara yang Oke, mohon izin saya stop dulu. Mohon izin saya stop dulu ya. Sebentar. Saya stop dulu, mohon izin. Terlepas dari jawaban itu benar atau salah bukan urusan saya. Sekali lagi saya hanya mengingatkan pertanyaan dari Bang Nandar. Di dalam hukum Yahudi 613 itu hukum yang mana yang membolehkan seorang wanita mencumi seorang rabi Yahudi? Ini sudah saya tanyakan 9 kali. Kemudian itu, pertanyaan Bang. kedua, Ini, Bang. di mana diceritakan usia Yesus dari sebentar. Dari 12 sampai 30 tahun di Alkitab. Ini sudah saya tanyakan 5 kali. Jadi
Silakan dijawab dulu 1 menit terakhir Bang Roti Kehidupan. Urusan benar atau tidak jawaban Anda bukan urusan moderator, ya. Oke. Roti, moderator, sebentar. Jadi, Roti. gini, brother. Saya interupsi sebentar. Siap. Saya interupsi sebentar ya. Saya kasih kamu waktu, dengarkan. Saya kasih kamu waktu 15 menit. Ingat, 15 menit, tapi jawab pertanyaan saya. Kenapa Yesus kisahnya dihilangkan dari usia 12 sampai 30 tahun? Tadi kamu mengatakan bahwa Alkitab tidak seperti Al-Quran yang butuh hadis. Alkitab sudah menjawab semua permasalahan kehidupan. Sekarang sebentar, jangan dipotong. Saya kasih waktu 15 menit. Sekarang saya tanya, daripada muter-muter nggak jelas, saya kasih Anda waktu 15 menit tanpa saya interupsi. Ingat, sekarang saya tanya, di hukum Yahudi yang mana di dalam mispot yang berjumlah ses, meot, salos, esreh, di dalam 613 mispot di mana dibolehkan di dalam hukum Yahudi seorang wanita menciumi seorang laki-laki meskipun dia kakinya. Lalu yang kedua, dengarkan saya, Anda tadi sudah gamblang menyampaikan kepada kami bahwa Alkitab tidak seperti Quran. Alkitab secara komprehensif menjawab semua aspek kehidupan. Saya tanya, di mana usia 12 tahun sampai 30 tahun kisah Yesus tertulis di dalam Alkitab? Saya kasih 15 menit Bang Andri. Tetapi kalau dia melenceng kemana-mana, diinterupsi. Jangan diinterupsi kalau dia menjawab pertanyaan saya. Sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Di mana kisah Yesus 12 sampai 30 tahun tercatat di dalam Alkitab? Jangan menangis, jawab. Saya kasih waktu 15 menit. Silakan Anda buka data. Baik. Siap. Baik, kasih Bang aja Nandar. 15 Saya menit. ulangi lagi pertanyaan. Saya ulangi lagi pertanyaan. Udah, Bang Sebentar. Ardiansa gini. Ketika Bang Ardiansa mengulangi pertanyaannya Bang Nandar, Bang Ardiansa juga harus mengulangi pertanyaan saya kepada Bang Nandar. Siap. Siap. Biar Pasti. fair, brother. Setiap kali Bang Nandar mau, bukankah setiap kali Bang Nandar mau bernarasi saya selalu membawakan ini? Benar nggak, teman-teman? Benar. Ya. Benar nggak? Ya, benar. Iya, saya- Karena yang apa? saya tanyakan adalah Karena saya Alkitab. catat gitu loh. Karena saya catat Yang ada gitu loh. dalam Alkitab, bukan buku-buku Iya. lain. Oke, sekarang kita tanya. Sebentar, saya tengahi. Urusan jawaban ini benar atau tidak, baik itu di Alkitab ataupun nggak ada di Alkitab, itu bukan urusan saya. Tetapi itu urusan Bang Roti dengan Bang Nandar. Yang penting dijawab dulu. Jadi saya tidak mengkoreksi jawaban dari Bang Nandar. Saya juga tidak mengkoreksi jawaban dari Bang Roti Kehidupan gitu. Karena tugas moderator itu bukan untuk mengkoreksi jawaban. Betul. Gitu loh. Ya adil kan? Adil kan? Adil. Sekarang Pak dosen Adil, ya? kasih dia waktu 15 menit. Kasih dia waktu 15 menit, saya yang minta. Sekarang jawab pertanyaan saya, di mana kisah Yesus 12 sampai 30 tahun tercatat dalam Alkitab sebagaimana pernyataan saudara bahwa Alkitab menjawab segala aspek kehidupan. Anda saya kasih waktu 15 menit, tapi tolong jawab semua pertanyaan saya dalam 15 menit ini. Nandar, lihat itu konteks di atas kau sendiri yang tulis itu. Loh, Bukan konteks kan yang saya lain-lain, nanya. Udah, Yesus kawin, makanya kenapa? Konteks tema kita di atas itu apa? Yesus Nandar? kawin, makanya Coba kenapa? baca, Nandar. Woi, Roti, kenapa? Stop dulu, stop. Oke, silakan. Sabar, Itu konteks Yesus kawin atau 12 sampai 30. Sabar ya, Bang Roti, Bang Nandar sabar ya.